What a game! Persija Jakarta melakukan comeback mengalahkan Bali United dengan skor 3-2. Persija ciptakan gol terlebih dahulu dari Reski Fandi di menit 10, kemudian disamakan oleh Spasojevic di menit 27, asis dari Privat Barga. Spaso tambah gol lagi menit 42, asis dari Muhammad Rahmat. 1-2 skornya. Di akhir-akhir babak kedua, Persija secara dramatis menambah 2 gol. Pertama lewat Hansa Muyama Pranata di menit 90 plus 6, asis dari Doni Tripamungkas, dan Andre Kudela di menit 90 plus 10, asis yang sama Doni Tripamungkas. For your information, kenapa pertandingan ini berakhir sampai 100 menit? Nah, pada dasarnya Thorik Alkatiri yang memimpin pertandingan ini memberikan waktu tambahan babak kedua 7 menit. Ketika menit tambahan tersebut diberikan di atas lapangan, pemain Persija Jakarta Ferrari mendapatkan cedera, perlu dirawat, sehingga membutuhkan waktu 2-3 menit. Dan pada akhirnya Thorik Alkatiri, waktu yang terbuang tersebut diakumulasikan sehingga sampailah pertandingan ini selesai di menit 100 kurang lebih, teman-teman. Oke, bagaimana gambaran situasi Persija menghadapi Bali United? Ini teman-teman, lihat apa reaksi dari Bambang Pamungkas melihat 2 gol Persija Jakarta yang didapat di akhir-akhir babak kedua. Doni Tripamungkas kali ini memberikan bola kepada Hansa Muyama. Masih peluit. Doni Tri. Itu aku tweet di Twitter aku @tommy_sedeski. Gol kedua, Mas Bambang selaku komentator di laga ini mengatakan yes. Kemudian gol ketiga dari Persija Jakarta lewat Andre Kudela, Bambang Pamungkas, iya, dan lain sebagainya. Aku sebagai penonton netral teriak juga, teman-teman. Mas Bambang sebagai legenda Persija Jakarta pasti tidak bisa menutup rasa apa yang ia sampaikan pada saat gol Hansamu dan Andre Kudela. Aku memaklumi hal tersebut. Tapi itulah gambaran situasi laga Persija Jakarta menghadapi Bali United. Langsung dari legenda Persija Jakarta. Oke, kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ini di atas lapangan. Dari lapangbola.com, teman-teman, Persija Jakarta bersama Thomas Doll tetap menggunakan pola andalan, yaitu 3 back. 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Sedangkan Bali United bersama Coach Teko menggunakan pola 1-4-3-3. Oke, kalau kita bicara hasil, ini merupakan hasil yang sangat luar biasa didapatkan oleh Persija Jakarta, menang. Tapi kalau kita bicara dari sisi permainan, Persija Jakarta tentunya memiliki banyak PR. Yang terlihat kentara, teman-teman, finishing. Peluang-peluang yang didapat oleh Persija banyak, tapi finishing, penyelesaian akhir nggak optimal. Bukan hanya di pertandingan ini, di pertandingan-pertandingan yang lalu, teman-teman, finishing tetap kan menjadi salah satu lah ya PR yang harusnya perlu untuk ditingkatkan. Terlepas di pertandingan ini, beberapa pemain-pemain Persija nggak tampil. Contoh, Kremencik, kemudian Yusuf Helal, Hanno Behrens, pasti mempengaruhi situasi permainan Persija Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bali United berhasil unggul 1-2, momentum kan seharusnya itu di posisi Bali United. Tapi momentum tersebut nggak bisa dijaga Bali United. Nah, pada saat Bali United bertahan tanpa bola, Bali pakai skema 6 back. Ini merupakan template dilakukan lawan saat menghadapi Persija Jakarta ataupun Persib Bandung. Rata-rata tim kebanyakan memakai skema 6 back ketika tanpa bola. Nah, di momen tersebut, pemain Persija terlihat lagi tidak memiliki begitu banyak variasi, kreativitas. Dan ujungnya, 2 gol dari Persija Jakarta not open play. Bukan dari permainan membangun serangan 1-2 sentuhan. Yang kalau kita lihat Thomas Doll bersama Persija Jakarta di awal, beliau bersama Persija selalu kan latihan, mengajarkan pemain Persija bangun serangan dari bawah, belakang, tengah, sampai pada akhirnya depan. Aku nggak katakan gol dari set piece itu buruk. Itu salah satu hal yang sangat luar biasa bagi tim-tim yang memanfaatkan bola mati untuk bisa menciptakan gol. Itu dilakukan banyak tim di Eropa sana. Tetapi kalau kita bicara dari sisi permainan, ya kita lihatlah bagaimana prosesnya Persija Jakarta membangun serangan itu. Memang babak pertama ada beberapa pemain Persija melakukan kesalahan. Salah satunya
Ya, ada Kudela pada saat jeda babak 1 teman-teman. Kudela pun disebut-sebut di kolom komentar ya. Aku baca juga di fans-fans Persija. Dilepas aja lah, perlu evaluasi pemain asing lah. Kemudian Kudela berhasil menciptakan gol dramatis di akhir-akhir babak kedua. Komentar miring tersebut berpindah arah lah dan dipuji-puji, diapresiasi Kudela. Tapi aku nggak membahas dari sisi tersebut teman-teman. Nah, di momen sekarang memang Persija Jakarta bagi aku dari sisi permainan agak sedikit berbeda. Aku nggak bilang banyak ya, sedikit aja, lebih halus. Agak sedikit berbeda kalau kita lihat Thomas Doll datang ke Persija awal, kemudian bermain, melakukan pertandingan menghadapi tim-tim tertentu sampai saat menghadapi Bali United ini. Iya, Persija melakukan ball possession. Tetapi dua pertandingan ini aku jujur-jujuran aja, Persija nggak rapi mainnya. Nggak rapi. Lihat aja bagaimana pemain-pemain Persija ketika menciptakan ataupun mencoba meng-create peluang. Contoh, udah masuk ini bola di middle third, di situ passing dilakukan pemain Persija ke depan, mutar badan ke belakang itu sulit banget. Dan akhirnya beberapa pemain Persija Jakarta yang dimasukkan di babak kedua dilakukan Thomas Doll, salah satunya Aji Kusuma, walaupun tetap finishing di situ menjadi problem dari Persija, tapi Aji Kusuma mampu melakukan hal tersebut. Dan BP, legenda dari Persija Jakarta, mengapresiasi kalau nggak salah Aji Kusuma teman-teman, ia mampu holding the ball, tahan bola kemudian memutar dengan cepat posisi tubuhnya. Dan momen tersebut pemain-pemain Persija nggak begitu banyak melakukannya. Aku ingat apa yang disampaikan oleh Guardiola. Guardiola kan sering menghadapi tim-tim yang memakai skema 6 back, 7 back, ataupun parkir bus istilahnya teman-teman. Di situasi tersebut, Guardiola meminta kepada pemain-pemain Man City ada dua teman-teman. Yang pertama, memindahkan bola secara cepat dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ataupun istilahnya side to side. Tujuannya itu untuk apa? Untuk merenggangkan defense yang dimiliki oleh lawan. Nah, itu nggak dilakukan Persija Jakarta secara penuh. Ketika itu tidak dilakukan secara penuh, opsi-opsi dari celah yang terbongkar akan nggak banyak. Itu yang pertama teman-teman. Makanya lihatlah ketika kita menonton Man City bersama Pep Guardiola saat menghadapi tim lawan parkir bus, kan agak sedikit boring. Yang nonton pun pasti bertanya, kenapa ya mutar-mutar kiri, kanan, kanan, kiri? Nah, itulah dia yang dimaksudkan oleh Pep Guardiola. Nah, yang kedua, pada saat Persija Jakarta menghadapi cara permainan Bali United yang ketika unggul lebih menunggu lah ya, dengan bermain 6 back, ada beberapa momen tetap 4 back, ada beberapa momen 5 back, tetap fleksibilitas taktikal dimainkan oleh Coach Teko. Nggak ada needle player. What needle player? Needle player itu pemain jarum. Pemain jarum itu pemain yang bisa keluar dari ruang yang sesak. Istilahnya yang bisa menembus pertahanan lawan itu dengan skill individualnya. Itu nggak dimiliki oleh Persija Jakarta. Messi ini termasuk pemain needle player atau Nadespieler dalam bahasa Jerman. Apa itu pemain jarum atau needle player? Merupakan pemain yang mampu menjamin progres serangan walaupun ia berada dalam sebuah ruang sesak. Menghadapi pemain jarum memiliki kesulitan tersendiri disebabkan sangat bagusnya kemampuannya untuk mempertahankan penguasaan bola dan bahkan mengendalikan dan mengalirkan bola dalam sebuah ruang sesak. Dalam level ekstrim, kemampuan individual seorang pemain jarum bukan hanya dapat memporak-porandakan bentuk pertahanan, tetapi sekaligus membuat tim lawan kesulitan memulihkan formasi mereka ke bentuk awal yang mana lawan sudah keburu mencetak gol. Salah satu momen pemain jarum terbaik dunia adalah gol Lionel Messi ke gawang Athletic Bilbao di final Copa del Rey musim 2014-2015. Messi yang dijepit di tepi lapangan oleh 3 pemain Bilbao tetap mampu meloloskan diri dan melakukan soloran sejauh lebih kurang 50 meter sebelum ia merobek jala ke gawang Helleri. Ketika itu tidak dimiliki, passing dilakukan Persija dengan gaya permainan Persija Jakarta. Ya, nggak aku katakan jelek juga, tetapi nggak begitu efektif untuk bisa membongkar pertahanan dari Bali United. Sedangkan Coach Teko bersama Bali United pun tetap menggunakan ala Coach Teko, mengandalkan permainan dari sayap, dan itu berjalan. Salah satu golnya, gol khas dari Bali United, yaitu bola crossing bisa dimanfaatkan oleh Spasojevic. Aku menunggu teman-teman apa yang terjadi ke depannya bagi Persija Jakarta saat menghadapi gaya permainan skema 6 back yang dilakukan oleh lawan. Karena kita lihat ke belakang, Persija mulai mengalami kesulitan untuk bisa memecah keadaan tersebut. Walaupun pada akhirnya bisa menang, tetapi bisa teman-teman lihat proses golnya itu gak terlalu konstruktif. Nah, ini debatable juga. Kalau misalnya kita bicara hasil, walaupun itu gol jatuh dari langit, ya it's okay. Tetapi kan kita bicara dari sisi permainan.
Teman-teman mau permainan gimana? Kalau misalnya bermain lebih mengandalkan skor, yang penting menang, nggak usah permainan cantik, ya itu bisa juga kita mengerti. Tetapi kan Persija ya Persija, tim besar harus punya identitas. Nah, lalu pergantian yang dilakukan oleh Coach Thomas Doll memang di situ ya, memutar situasi yang ada teman-teman. Donny Tri yang secara skill individu memiliki kemampuan melakukan crossing, itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Gol kedua dari Hansamu, assist dari Donny Tri. Gol ketiga dari Persija, Kudela, assist dari Donny Tri. Nah, insting-insting seperti itu ini udah berkali-kali aku sampaikan, hanya dimiliki oleh pelatih-pelatih yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Aku nggak kebayang aja Persija ini kalau skuad lapisnya tajam semua, tebal. Nggak kebayang sih didukung oleh Coach Thomas Doll. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.